menyaksikan jalannya babak pertama dari Stadion Surajaya Lamongan, di mana kedudukan ataupun posisi saat ini masih 0-0 dan ini merupakan statistik dari jalannya babak pertama. Iya, kita lihat bagaimana statistik memenangkan Persela dari segi penguasaan bola 51 berbanding 49, dan di sini kita lihat bagaimana tendangan melenceng begitu banyak dimiliki oleh Persela walaupun mereka berani melakukan tendangan namun hanya satu. Kembali lagi di Stadion Surajaya Lamongan dan kembali lagi di Jarum Indonesian Super League, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya kick off babak kedua antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persita Tangerang. Di mana saat ini kedudukan masih 0-0 setelah dua tim bermain tanpa gol di babak pertama. Kita saksikan pemain-pemain Persita Tangerang yang melakukan konsentrasi dan penjaga gawang Khoirul Huda dari Persela Lamongan yang kurang begitu mendapatkan ancaman di babak pertama. Dan masih kita saksikan tim dari Persita Tangerang yang saat ini berusaha untuk lolos ataupun keluar dari dasar klasemen sementara Jarum Indonesian Super League. Penjaga gawang Bayu Cahya Wibowo yang tampil begitu baik di babak pertama tadi masih belum kebobolan gawangnya. Dan wasit Aing Suparan ataupun wasit Aing Suarlan yang tentunya akan kembali melakukan kick off babak kedua. Tampak pemain dari kedua kubu juga sudah siap berada di lapangan untuk langsung melakukan aksinya. Masih wasit Aing Suarlan melakukan pengecekan terakhir terhadap perangkat pertandingan lainnya. Dan kapten kesebelasan Cucu Hidayat yang memiliki satu peluang yang cukup matang di babak pertama tadi yang belum berhasil untuk dieksekusi untuk menjadi sebuah gol. Dan kick off babak kedua telah dilakukan. Dihalau tadi bola oleh Ramadan Saputra. Charles Putirai. Kembali dibuang oleh Ramadan Saputra. Zainal Arifin. Amsar Reza. John Scarlett yang maju ke depan. Lepas dari pengawalan kini Alex Robinson dalam kotak penalti. Kirimkan sebuah umpan dan dapat dihalau oleh Bruno Kasmir tadi. Masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. John Scarlett kembali lepaskan sebuah umpan. Kembali dapat dihalau oleh lini belakang dari Persita Tangerang. Namun masih berada dalam Agusyar Batubara, sebuah tembakan langsung yang masih dapat dikuasai dengan begitu cermat oleh Bayu Cahya Wibowo. Ya, upaya seperti ini seharusnya yang dilakukan oleh Persela Lamongan, Bung. Dan kita berharap bahwa ini akan terus dilakukan. Kita lihat tadi gebrakan pertama ketika Alex Robinson merangsek masuk ke dalam garis 16. Ini yang harus dilakukan, bukan hanya mengirim umpan dari pinggir, tetapi bila mendribling dari samping. Karena mereka mempunyai 3 striker asing yang berbahaya, ala Evala Jordan, ada Alex dan ada Sousa. 3 ini 2 dari samping dan 1 di tengah. Duel lapangan tengah dimenangkan oleh Cucu Hidayat. Lepaskan sebuah umpan melebar kepada Adolfo Souza maksudnya, namun masih terlampau deras untuk dapat dijangkau. Kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Kini Fabiano. Kerjasama di lapangan tengah oleh pemain-pemain Persela meninggalkan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Agusyar Batubara yang musim lalu kerap menjadi kapten bagi tim Pelita Jaya Purwakarta. Dibuang bola oleh Fabiano. Charles Putirai. Marcio Souza kembali berduel dengan Anthony Placide. Dapat diselamatkan di dalam lapangan permainan namun lepas dari kontrol Marcio Souza. Kini Adolfo Souza yang berduel dengan John Scarlett. Kerjasama dilakukan oleh Ramadan Saputra. Masih Ramadan Saputra. Lebih cermat John Scarlett. Cukup dingin untuk dapat mengambil bola tadi. Alex Robinson dengan gerakan yang cukup licin. Berkelit dari Arwin dan harus dilanggar. Zainal Arifin. Pada Alex Robinson. Charles Putirai kirimkan umpan dalam kotak penalti. Masih ada Abdul Rahman. Cermat halau bola. Imade Wirahadi.
masih Made Wirahadi. Pelanggaran dilakukan oleh Alex Robinson kepada Imade Wirahadi. Tendangan bebas kepada tim Persita Tangerang. Dan tampak di bangku penonton ada Tommy Rifka Putra yang tidak masuk dalam line up pada hari ini bagi Persela Lamongan. Adolfo Souza yang sudah lama bermain di Indonesia tentunya kini menguasai bola dalam kotak penalti. Adolfo Souza masih tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persita namun dapat dengan cukup dingin lini belakang dari Persela Lamongan untuk halau bola. Kini Persela melalui Jordan Epala namun dapat dipatahkan kembali oleh Abdul Rahman. Stopper berusia muda yang kini melakukan penetrasi ke lini pertahanan dari Persela Lamongan. Cucu Hidayat. Umpan dari Cucu atas kerjasamanya dengan Imade Hadi. Belum begitu cermat tadi. Ya, kalau kita lihat sepintas Bung, di awal babak kedua ini, Persita tidak hanya berkonsentrasi di lini pertahanan, tetapi mereka berusaha untuk meredam serangan Persela Lamongan di lini tengah, sehingga mereka lebih mudah ketika merebut bola di lini tengah untuk langsung masuk ke daerah berbahayanya Persela Lamongan. Dan saya kira taktik ini cukup baik dilakukan, tidak bertahan semua pemain di lini belakang, di sekitar garis 16. Karena itu hanya akan mengundang gol. Zainal Arifin kirimkan umpan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Dan Diki Firasat yang disiapkan untuk menjadi pemain pengganti di menit ke-50 ini. Diki Firasat menggantikan Zainal Arifin, seorang pemain yang juga baru masuk di babak pertama untuk menggantikan Edgar Aguilera yang kini kembali harus keluar dari lapangan permainan. Iya, kita lihat bagaimana memang harapan dari seorang M. Basri untuk menurunkan Zainal Arifin tadi di babak di tengah-tengah babak pertama, namun tidak begitu berhasil nampaknya dan dia tidak begitu puas dengan kinerja daripada Arifin dan akhirnya kita lihat bagaimana Diki Firasat disuntikan untuk memberikan tenaga baru dalam penyerangan karena kita tahu bahwa Diki Firasat bermain sebagai striker dan kita sekarang menumpuknya penyerang-penyerang di lini depan dari Persela. Inilah yang diharapkan mereka mampu mencetak gol di babak kedua ini. Arwin keluar dari lapangan permainan, lemparan ke dalam pemain muda Arwin dan Alex Robinson yang juga masih berusia muda yaitu 23 tahun. Yang musim lalu bermain untuk Persekapas Pasuruan dan berasal dari Liberia. Ramadan Saputra. Kerjasama yang gagal antara Ramadan Saputra dan Nicholas Jone. Kini Diki Firasat, striker yang musim lalu bermain untuk Persib Bandung. Sebuah umpan dilepaskan oleh Alex Robinson pada Agus Siar Batubara. Ya. Ke belakang tadi Ilham Zulkarnain. Kalau kita lihat Bung, tugas Diki Firasat yang adalah seorang striker, kali ini agak ditarik ke second striker. Dia berada di belakang Souza, tetapi berada di antara Epala Jordan dan Robinson. Ini menandakan bahwa 4 pemain dengan naluri striker, naluri menyerang yang cukup tinggi ini, memang sengaja diturunkan kuartet ya, untuk bisa menjebol gawang lawan. Kita lihat apakah ini nanti akan berhasil. Anthony Placide melebar pada Supriyadi. Nicholas Jone, Alex Robinson. Masih Alex Robinson dengan cermat melewati Arwin tadi. Masih Alex Robinson kerjasama dengan Jordan Epala. Diki Firasat masuk dalam kotak penalti. Diki Firasat sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Diki Firasat dan Alex Robinson melebar ataupun melayang dari Mister Bayu Cahaya Wibowo. Iya, satu kontribusi pertama dari Diki Firasat. Kita lihat bagaimana kerjasama sangat apik antara Robinson yang memberikan umpan kepada Epala dan Epala memberikan wall pass. Dan kita lihat bagaimana umpan dari Robinson kepada Diki Firasat yang melakukan shooting. Namun memang kesempatan pertama blocking yang dilakukan oleh anak Persita sangat berhasil. Dan ini adalah indikasi bahwa sudah mulainya kelihatan kerjasama tim yang begitu padu di lini depan dari Persela. Sebuah kesempatan yang diraih oleh Alex Robinson di awal babak kedua ini yang masih belum berhasil untuk menciptakan gol bagi tim Persela Lamongan. Dan masih terus dengan setia LA Mania yang memberikan support kepada tim Persela Lamongan.
dengan harapan tentunya untuk bisa membuka gol pada partai ini. Nicolas Jone menangkan duel heading tadi dan pelanggaran dilakukan oleh Cucu Hidayat. Fabiano pendek pada Ilham Zulkarnain yang kini turut naik membantu serangan. Sebuah umpan dilepaskan oleh Ilham Zulkarnain di luar jangkauan dari Marcio Souza. Marcio Souza, Amsar Reza, Alex Robinson, Agustiar Batubara lepaskan umpan dalam kotak penalti, dikejar oleh Marcio Souza, berhasil dapatkan bola. Marcio Souza menuju dalam kotak penalti, masuk kini dalam kotak penalti, masih Marcio Souza. Amsar Reza lakukan dribbling. Amsar Reza, dan tampaknya play on, belum ada keputusan wasit, hanya hasilkan tendangan gawang tampaknya bagi tim Persita Tangerang. Masih kembali kandas tekanan yang berusaha dilakukan oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Kerjasama antara Diki Firasat dan Epala, Alex Robinson, Agustiar Batubara, Epala, Robinson. Sebuah umpan dilepaskan oleh Robinson di dalam kotak penalti, dapat diamankan dengan cukup baik oleh Bruno Kasmir. Ya, serangan yang dilakukan oleh Persela Lamongan di babak kedua ini lebih variatif, Bung. Selain dengan masuknya di Firasat yang lebih eksplosif, lebih improvisatif ya. Tetapi juga sebetulnya ada taktik baru yang dilakukan, yaitu selain kedua Robinson sama Epala Jordan bermain melebar, tapi mereka kadang-kadang melakukan tusukan lari diagonal ke kotak penalti. Di samping Firasat sendiri sudah sangat membagi konsentrasi pertahanan lawan, Bung. 4 pemain yang harus dijaga sekaligus. Ini tentu sangat-sangat merepotkan lini belakang. Dan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bruno Kasmir terhadap Marcio Souza yang kembali berbuah pada sebuah kesempatan bagi tim Persela Lamongan. Kita dapat menyaksikan ekspresi dari Muhammad Basri. Iya, posisi yang sangat ideal. Arya, kita bagaimana di sini adalah kesempatan untuk Souza mencetak gol di babak kedua ini. Apakah dia mampu memberikan bukti kontribusi yang sangat baik seperti ditunjukkan pada saat mencetak gol melawan Persib Bandung dari bola mati yang sangat-sangat berkelas. Konsentrasi dan fokus yang dilakukan oleh Bayu Cahaya Wibowo untuk bisa mematahkan sebuah peluang yang kini diraih oleh Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Dari tendangan bebas, Marcio Souza kirimkan sebuah tendangan keras namun masih melebar dari sisi gawang Bayu Cahaya Wibowo. Iya, kita lihat bagaimana suatu trik yang dilakukan oleh Souza pada saat tembok hidup daripada Persita melakukan atau ingin menghalau bola dengan melompat. Dia mengarahkan bola dari bola bawah, bola datar, namun sayang memang belum terarah dan bola mengenai pemain dari Persita menyebabkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru yang keempat kini diraih oleh tim Persela Lamongan melalui Agustiar Batubara yang siap untuk melakukan eksekusi sepak pojok. Agustiar Batubara kirimkan umpan dalam kotak penalti. Di sana ada Fabiano, masih berusaha dalam kotak penalti dan gol! Diki Firasat akhirnya memecahkan kebuntuan bagi tim Persela Lamongan untuk mencetak gol pembuka 1-0 bagi Persela Lamongan. Iya, satu keputusan yang saya katakan sangat tepat pada saat tim Persela Lamongan mengharapkan seorang untuk memecah kebuntuan, dan kita lihat bagaimana sosok dari Diki Firasat mendapatkan peluang bola liar di kotak penalti yang kita lihat tadi pemain Persita semua terdiam mengira bahwa terjadinya suatu pelanggaran, dan di situ Diki Firasat memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan shooting yang sangat keras. Ya, di sini semua terdiam dan ya. Naluri seorang striker sebetulnya juga yang diperlihatkan oleh Diki Firasat tadi, Bung. Sebetulnya bola rebound ya dalam ruang sempit. Dia masih sempat mengontrol sebentar. Kita lihat, Bung, bola pantul dari kiper dengan sekali kontrol, dan dia menendang tidak terlalu keras tetapi memplacing bola dengan cukup baik di ruang kosong.
Ini merupakan penampilan kedua dari Diki Firasat sebagai pemain pengganti di musim ini bagi tim Persela Lamongan, di mana akhirnya ia berhasil untuk memberikan sebuah kontribusi yang sangat berharga untuk memberikan gol pembuka bagi tim Persela Lamongan. Striker yang musim lalu merumput bagi tim Persib Bandung, Diki Firasat. Iya, seperti inilah diharapkan oleh Persela Lamongan, bahwa apabila kedua strikernya, dan kita lihat Sousa off day, dia tidak bisa mencetak gol, dan inilah diharapkan dari pemain-pemain yang lainnya yang mampu memberikan kontribusi dalam hal mencetak gol, yang sangat diharapkan apabila kita lihat seperti saat ini. Ya, ini kembali kita lihat tayang ulangnya. Dan akhirnya melalui berbagai macam cara, Persela Lamongan akhirnya mendapatkan sebuah keunggulan melalui situasi sepak pojok. Ya, kita melihat apabila Sousa dan juga Epala yang dimarking habis oleh dua pemain pertahanan dari Persita. Dan inilah yang tidak terlihat di babak pertama tadi. Pemain-pemain dari second line yang berani menerobos masuk kotak penalti. Dan akhirnya Diki mampu mencetak gol di babak kedua ini. Kini Persita mencoba untuk meraih gol balasan. Masih belum berhasil tadi Adolfo Sousa. Kini duel antara Imade Wirahadi yang dikepung oleh dua pemain sekaligus, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Imade Wirahadi. Tendangan bebas kini bagi tim Persela Lamongan di lini pertahanan mereka sendiri. Dieksekusi oleh John Scarlett. Jauh ke depan. Berusaha dikejar oleh Jordan Epala. Dibuang saja tadi oleh Bruno Kasmir. Pemain asal Kamerun Bruno Kasmir yang musim lalu merumput bersama Arema. Duel lapangan tengah kini dimenangkan oleh Jordan Epala, Agustiar Batubara, Alex Robinson kembali. Sebuah tekanan dilancarkan oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Sebuah umpan yang berusaha dilepaskan oleh Alex Robinson menyentuh tangan dari pemain Persita Tangerang yang tampaknya kini berbuah pada sebuah keuntungan kembali melalui sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Ya, tadi jelas terlihat memang bagaimana tangan dari Supriyadi mengenai bola yang ditendang oleh Alex Robinson. Supriyadi. Dan kini kembali bola set piece yang dihadapi oleh Marcio Souza. Instruksi yang diberikan oleh Muhammad Basri kepada anak asuhannya Persela Lamongan untuk bisa menambah raihan gol. Marcio Souza lepaskan sebuah tembakan dan sebuah umpan pada Diki Firasat, namun dengan cermat penjaga gawang Bayu Cahya Wibowo dapat menggagalkan peluang yang diperoleh oleh Persela Lamongan. Ya, situasi pertandingan saat ini sebetulnya, Bung, Persela berada jauh di atas Persita Tangerang secara psikologis. Mereka sudah memecah kebuntuan dengan satu gol tadi, sehingga sebetulnya ini gol demi gol yang ditunggu oleh publik Persela sebetulnya, termasuk tentu oleh kubu Persela. Kita lihat serangan mereka terus beruntun, baik melalui kombinasi maupun tendangan bebas. Dan ini sebetulnya menunggu gol-gol berikutnya. Hanya ini butuh ketenangan. Butuh juga mungkin Dewi Fortuna, Bung, untuk bisa memanfaatkan peluang demi peluang menjadi gol. Dan tentunya Dewi Fortuna sudah hadir bagi Persela Lamongan dengan raihan gol yang dicetak oleh Diki Firasat tadi. Dan hampir saja kita tadi barusan saja Diki hampir mencetak gol kedua. Namun sayang tadi heading pertama begitu lemah. Supriyadi duel dengan Agustiar Batubara. Lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Pemain berusia 23 tahun Supriyadi yang bermain untuk Persekapas Pasuruan. Cucu Hidayat kirimkan umpan dalam kotak penalti, dapat dihalau dengan cermat oleh Fabiano. Kini hasilkan sebuah sepak pojok bagi tim Persita Tangerang. Dihadapi oleh Cucu Hidayat tentunya.
Konsentrasi yang dilakukan oleh kedua kubu dalam kotak penalti. Lepaskan umpan oleh Cucu Hidayat dan sebuah eksekusi tendangan yang masih belum berhasil dari Adolfo Souza. Iya, kita tahu bagaimana bola tadi sangat baik mengarah pada Souza, namun kita lihat first time shooting, setengah volley kita lihat tidak begitu tepat mengenai kaki daripada Souza dan bola melenceng. Sehingga hilanglah peluang dari Persita untuk menyamakan kedudukan. Masih belum dihampiri oleh Dewi Fortuna penampilan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Ya, setidaknya sampai saat ini mereka memiliki 2 atau 3 peluang emas, Bung. Dan di babak pertama tadi saya kira satu yang mendekati mutlak ya menjadi gol, sayang belum berbuah. Dan tentu Agus Suparman mengharapkan taktik ini akan terus berbuah, Bung. Di mana mereka tidak lagi ketambahan gol, tetapi justru anak asuhnya bisa mencuri gol lewat serangan balik. Dan memang terlepas dari kenyataan bahwa Persita Tangerang saat ini masih berada di dasar klasemen dan masih belum menciptakan gol di Jarum Indonesian Super League. Begitu banyak kalangan yang memuji penampilan Persita yang terus walaupun tanpa ataupun minus berbagai pemain bintang sebagaimana yang sering mereka miliki di musim-musim sebelumnya. Mereka selalu menampilkan sebuah permainan yang begitu positif, begitu menyerang. Ya, memang kita lihat bagaimanapun juga Persita yang merombak hampir 100% dari pemain lamanya. Dan saya pikir ini satu kondisi memang yang Agus Suparman yang baru membangun tim yang kita tahu dengan banyaknya pemain muda memang perlu waktu. Dan mungkin saya juga melihat bukan saat inilah mereka mengharapkan tim ini akan lebih baik berkembang. Mungkin nantinya ke depannya baru tim ini mungkin akan lebih baik. Dan akhirnya Agus Suparman melakukan pergantian pertama pada partai ini di mana Ade Manap masuk menggantikan Ramadan Saputra. Dibuang tadi bola oleh Amsar Reza, kembali hasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Ade Manap dimenangkan dengan cukup cermat bola tadi oleh Charles Putirai. Lepaskan umpan ke lapangan tengah. Ini dikuasai oleh Alex Robinson. Jordan Epala sedikit lepas dari kontrol Jordan Epala tadi. Namun masih dalam penguasaan pemain-pemain Persela. Agus Siar Batubara kembali pada Jordan Epala. Sebuah penetrasi yang dilakukan masuk ke dalam kotak penalti. Tampaknya dilanggar oleh pemain Persita dan kembali hasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Iya. Begitu liar, Bung, gerakan dari 4 striker Persela Lamongan di babak kedua ini. Epala Jordan tadi kita lihat melakukan kombinasi dengan Robinson. Ya, kita lihat dia lolos hampir masuk daerah berbahaya, Bung. Dan memang tidak ada pilihan lain tadi. Pemain belakang lawan. Tinggi sekali tadi kita bagaimana Supriyadi mengangkat kaki menghalau gerak lari daripada Epala. Memang Epala terjatuh dalam kotak namun pelanggaran memang ada di luar dari kotak. Inilah indikasi wasit tidak memberikan tendangan penalti. Dan saya melihat di sini dengan masuknya Diki Firasat yang membuat kombinasi bahwa apabila Diki masuk ke menjadi striker, inilah perubahan yang terjadi. Epala bisa menjadi pemain wing, begitu juga Alex Robinson. Sehingga lini depan dari Persela tetap ada, tetap terisi oleh pemain-pemain lainnya. Dan kini kembali situasi set piece dihadapi oleh pemain-pemain Persela. Ada 2 pemain di sana yaitu Marcio Souza dan juga Alex Robinson. Akankah kembali Souza yang akan mengeksekusi? Souza lepaskan umpan ataupun maksudnya mungkin sebuah tembakan langsung yang masih jauh dari sasaran. Ya, memang kelihatannya hari ini bukan hari keberuntungan untuk seorang Souza. Karena begitu banyak kesempatan namun tidak dapat dimaksimalkannya menjadikan gol. Namun kita akan melihat masih tersisa waktu banyak untuk Souza mencetak gol. Tampak terkapar Alex Robinson. Tampak terjadi benturan pada pemain ini. Sebuah benturan dengan kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Pemain asal Liberia, Alex Robinson.
keluar dari lapangan permainan. Sapuan yang dilakukan oleh Fabiano tadi. Ini kembali duel antara Cucu Hidayat dan Alex Robinson. Memaksa Robinson untuk membuang bola yang menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita. Arwin. Masih dalam penguasaan Arwin. Masih Arwin. Sebuah penetrasi. Dan lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Arwin tadi. Ya, cukup menarik. Arwin, Bung, dengan postur yang pendek ya, tapi gerakannya sangat eksplosif. Dia tidak hanya berada di sentral pertahanan. Kita ingat dulu ada nama Maman ya, Bung, di Persija Tangerang. Secara postur ya, tetapi gerakan, kalau kita lihat gerakan Arwin, dia tadi menyusur di sisi kiri dan coba mendribbling melewati lawan. Sayang tadi umpan tariknya lebih dulu bola meninggalkan garis gawang. Umpan yang dilepaskan oleh Ade Manap masih dapat dihalau oleh lini pertahanan dari Persela Lamongan. Hanya hasilkan lemparan ke dalam. Cucu Hidayat keluar. Kembali Cucu Hidayat kepada Ade Manap. Kini Alex Robinson. Umpan panjang dilepaskan oleh Robinson, cukup cermat pada Marcio Sosa. Masih Sosa lepaskan sebuah tembakan yang begitu keras, namun masih belum pada sasaran dari gawang Bayu Cahyowibowo. Iya, satu umpan sangat baik. Bagaimana umpan diberikan oleh Alex Robinson kepada Souza yang kita lihat tanpa kontrol dan melakukan first time shooting. Namun sayang sekali memang peluang ini kembali dapat dimentahkan dan hanya mengakibatkan sepak pojok. Tampak hakim garis telah mengangkat bendera, pertanda bahwa sepak pojok kembali harus diulang. Dan kini dihadapi oleh Agus Siar Batubara. Agak emosional, Bung. Kita lihat. Masih sebuah kemelut di dalam kotak penalti dari tim Persita Tangerang dan akhirnya dapat diamankan oleh Nicolas Jone. Agus Siar Batubara lepaskan sebuah umpan yang masuk ke dalam kotak penalti ataupun menuju kotak penalti. Jordan Epala, Charles Putirai, umpan dalam kotak penalti Charles Putirai dan disapu ataupun ditepis oleh penjaga gawang Bayu Cahyowibowo tadi. Imade Wirahadi kini yang turun sampai jauh ke lini tengah. Sebuah umpan yang sangat cermat pada Ade Manap. Kembalikan ke belakang, di sana ada Anthony Placide, umpan Anthony Placide dan masih dapat diraih ataupun dijangkau oleh Koirul Huda. John Scarlett. Sebuah penguasaan bola yang cukup memikat dari Marcio Souza. Agus Siar Batubara. Diki Firasat. Kerjasama antara Diki Firasat dan Jordan Epala, kini bola ada dalam kotak penalti. Akhirnya meninggalkan lapangan permainan. Cucu Hidayat bagi Persita Tangerang. Yang kini tentunya bermain lebih agresif untuk mengejar ketinggalan melalui pemain bertubuh mungil Arwin. Ade Manap. Nicolas Jone. Sebuah umpan lambung dalam kotak penalti. Di sana ada Adolfo Souza dan masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Koirul Huda. Sebuah tandukan yang tentunya kurang begitu tepat tadi dari Adolfo Souza. Yang terus dibayangi oleh Ilham Zulkarnain sepanjang pertandingan ini. Ya, cukup menarik memang bagaimana Adolfo Souza selalu mendapat kawalan yang ketat dari Ilham Zulkarnain. Padahal pemain ini sebetulnya berada Ilham Zulkarnain adalah seorang libero midfield. Tetapi dia selalu berada hampir dekat dengan Adolfo Souza. Ini tentu sebuah taktik memang yang sengaja diterapkan oleh Embasri, Bung, untuk mematikan satu-satunya striker yang sangat berbahaya di kubu Persita Tangerang.
keluar dari lapangan permainan. Cucu Hidayat. Dan kini Persela Lamongan melalui Marcio Souza, pemain yang begitu berbahaya. Duel tadi dengan Bruno Kasmir dan dimenangkan oleh Marcio Souza, hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kembali Marcio Souza tampaknya yang akan mengeksekusi sepak pojok ini. Sepak pojok yang ke-6 bagi Persela Lamongan pada partai ini. Sebuah umpan dilepaskan oleh Marcio Souza, kembali dapat dihalau oleh Bruno Kasmir. Dan kembali hasilkan sepak pojok yang ke-7 bagi Persela Lamongan. Diki Firasat, pemain berusia 28 tahun yang mencetak gol bagi Persela Lamongan pada hari ini. Dan kini kembali melalui sebuah sepak pojok, Persela mendapatkan kesempatan. Lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti oleh Marcio Souza. Fabiano kini. Amsar Reza. Marcio Souza. Dapat dihalau tampaknya tadi oleh Ade Manaf. Alex Robinson dibayangi oleh Anthony Placide. Begitu juga dengan Ade Manaf. Sebuah gerakan memutar yang akhirnya harus Ya, salah satu aksi yang memukau sebenarnya dalam pertandingan sore ini, Bung. Aksi dari Alex Robinson ini, dia sangat eksplosif ya, Bung. Terutama skillnya ya. Kecepatan bersama bolanya itu luar biasa, Bung. Dan ini beberapa kali merepotkan lini pertahanan dari Persita Tangerang. Dan pergantian pemain yang dilakukan oleh tim Persita Tangerang, yaitu Christian Bakatal yang masuk untuk menggantikan kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Tentunya ini merupakan sebuah pertaruhan yang harus dilakukan oleh Agus Suparman demi mengejar ketinggalan. Kini umpan dilepaskan oleh Marcio Souza dan dapat dengan cermat ditinju oleh Bayu Cahaya Wibowo. Charles Putira yang begitu rajin untuk memberikan kontribusi dari sayap kiri Persela Lamongan. Kita lihat area bagaimanapun juga Charles dari babak pertama tadi dia begitu aktif memberikan kontribusi dalam penyerangan dan juga bertahan juga sangat baik. Dia begitu cepat juga turun untuk menjaga atau mengawal daerah pertahanannya. Ya disinilah yang berbanding terbalik di awal babak pertama tadi bahwa Agus Tiar Batubara lebih banyak fokus kepada pertahanan dan babak kedua ini baru lebih banyak juga membantu ke penyerangan. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Supriyadi dan berhasil dikuasai oleh Imade Wirahadi. Namun dapat dipotong tadi oleh Amsar Reza. Kini dalam penguasaan pemain-pemain Lamongan. Ya, kita lihat Bung bagaimana tadi reaksi dari pemain-pemain Persita Tangerang yang menilai bahwa mereka sepantasnya mendapat hukuman penalti karena ada pemain belakang Persela Lamongan tadi seperti menghalangi ya Amsar Reza tadi bola mengenai tangannya sehingga kita lihat wasit Arlan tadi dikepung oleh pemain-pemain Persita. Kini kembali Persita coba untuk lancarkan tekanan. Kelihatannya tempo permainan semakin cepat dan kita lihat bagaimana emosi pemain juga sedikit meningkat. Sebuah komando yang dilakukan oleh Koril Huda bagi lini pertahanan Persela Lamongan yang kini harus mengatasi tekanan dari pemain-pemain Persita Tangerang. Nicholas Jone yang hadapi bola. Tendangan bebas ini, Nicholas kirimkan umpan dalam kotak penalti. Sebuah tandukan yang dilepaskan oleh Adolfo Souza masih melebar dari gawang Koirul Huda. Ya, salah satu kesempatan yang dimiliki oleh Persita, Bung, lewat tendangan bebas tadi. Sebuah umpan yang cukup baik, tetapi memang agak jauh dari gawang. Dan Souza sendiri, Adolfo Souza sendiri berada, ya kita lihat Bung, dalam tayangan ulang momen tadi. Tidak terlalu jelas Bung, tetapi tampaknya mengenai tangan. Dan itu tadi dilihat cukup jelas oleh Adi Wirahadi yang memang berada di dekat. Dan dia tadi yang berusaha melewati, mengangkat bola dan terhalang oleh tangan dari Ilham Zulkarnain. Ini tidak jelas Bung, kenapa wasit tidak meniup apakah memang ini bola yang mendatangi tangan atau tangan yang mendatangi bola. Ini dalam situasi seperti ini memang keputusan ada di tangan wasit Bung.
Dan kini Christian Bakatau bagi Persita Tangerang. Masih dapat dihalau oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Amsar Reza yang diikuti oleh Supriyadi, dua pemain yang bekerja cukup keras bagi kedua tim yang berlaga pada hari ini. Agustiar Batubara, pemain yang juga lama membela Delta Sidoarjo. Dan tampak Muhammad Basri memberikan instruksi berikutnya kepada Andro Levandi, salah seorang pemain muda dari kubu Persela Lamongan dengan usia yang masih sangat belia, yaitu 21 tahun. Akankah dan tampaknya Andro Levandi memang sudah diplot untuk menjadi pemain pengganti untuk menggantikan Amsar Reza di lapangan tengah. Dan ini merupakan putra dari seorang legenda sepak bola Indonesia, yaitu Didik Darmadi. Andro Levandi, pemain yang juga masih sangat muda, musim lalu bermain untuk Pelita Jaya Purwakarta. Ini tentunya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa tampil bagi Persela Lamongan. Masih menunggu Amsar Reza yang harus meninggalkan lapangan permainan. Dan digantikan oleh Andro Levandi. Dan tentunya Amsar Reza yang tampil cukup baik di lapangan tengah Persela Lamongan pada hari ini. Ya, Amsar Reza memang menjadi andalan dari Muhammad Basri, Bung, di lini tengah. Pemain ini meski posturnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki tenaga yang baik sekali. Dia mobilitasnya sangat tinggi. Ya, sebuah peluang yang kini diperoleh oleh Persita Tangerang. Sebuah eksekusi tembakan yang masih belum begitu sempurna dan belum menemui sasaran tadi. Ya, kembali Bung, Persita kembali mendapat peluang sebetulnya untuk menyamakan kedudukan. Beberapa kali tadi mereka mendapat situasi yang berbahaya, situasi yang menguntungkan di daerah penalti lawan Persela Lamongan. Tetapi sayang, mereka belum memiliki sejauh ini ya eksekutor yang dingin yang mampu memanfaatkan setiap peluang untuk menjadi gol. Dan memang sampai pertandingan kedua dan sampai dengan menit sekian ini mereka belum mencetak satu gol pun, Bung. Sebuah umpan panjang dilepaskan oleh Ade Manap yang masih dapat dikuasai oleh Koirul Huda. Ilham Zulkarnain pada Diki Firasat. Lepas kontrol dari Agustiar Batubara. Pemain yang juga sudah cukup senior. Dibuang tadi bola oleh Fabiano. Kini Ade Manap bagi Persita Tangerang. Placide. Kurang cermat diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Ini dalam penguasaan dari anak-anak Tangerang melalui Nicholas Jone. Ade Manaf dibuang saja oleh Charles Putirai. Kembali sebuah clearance yang dilakukan oleh Bruno Kasmir. Ya, kita lihat bagaimana di menit akhir ini Persita sudah mulai berani terbuka melakukan penyerangan untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kita lihat bagaimana apakah Persela mampu mengamankan posisi yang ada dengan skor 1-0 dan lebih mempertahankan skor ini dengan fokus ke pertahanan dan lebih konsentrasi lagi di menit-menit akhir ini. Nicholas Jone, bola kini memasuki kotak penalti dari Persela Lamongan. Dibuang saja oleh Fabiano dari ancaman Adolfo Souza. Fabiano yang musim lalu memperkuat Persmin Minahasa. Nicholas Jone, masih Jone lepaskan umpan namun dapat dihalau tadi oleh Alex Robinson. Keluar dari lapangan permainan. Usaha dari Nicholas Jone tadi. Ya, pelatih Mbastri memang harus berpikir keras, Bung.
dalam sisa pertandingan ini karena timnya kalau kita lihat agak menurunkan tempo, bukan menurunkan tempo, kurang agresif lagi Bung ketika unggul 1-0. Dan di sisi lain Persija Tangerang coba menaikkan agresivitas mereka. Dan situasi ini tentu harus segera diatasi kalau ingin mengamankan kedudukan atau keunggulan 1-0 ini Bung. Sebuah duel yang dilakukan antara Imade Wirahadi dan John Scarlett yang berbuah pada tendangan bebas bagi tim Persela Lamongan. Masih belum menghasilkan gol sejauh ini. Imade Wirahadi dan lini depan dari tim Persita Tangerang. Sebuah lepas kontrol yang dilakukan oleh Abdul Rahman tadi yang hampir saja bisa dieksekusi oleh Marcio Souza. Iya, satu kesempatan bagaimana Souza tadi mendapat peluang yang sangat baik, namun kita lihat kredit poin sangat baik ditunjukkan oleh Bayu yang mampu menghalau, mempersempit ruang tembak daripada Souza dan dia mampu memblok tendangan tadi. Kini sebuah kesempatan melalui sepak pojok kembali. Marcio Souza lepaskan sebuah umpan dan kembali Bayu Cahaya Wibowo dapat kuasai bola. Christian Bakatau, pemain baru yang baru diturunkan di babak kedua. Kini Persita melalui Nicolas Jone. Umpan jauh dilepaskan oleh Jone. Kembali bola dibuang oleh Alex Robinson. Kasmir. Andro Levandi. Diki Firasat. Lewati satu pemain. Masih Diki Firasat sang pencetak gol pertama. Sebuah umpan dilepaskan dan terlebih dahulu offside. Menimpa Jordan Epala tadi atas umpan yang dilepaskan oleh Diki Firasat. Kembali sebuah pelanggaran. Dan aksi dari El Amania ataupun pendukung setia dari tim Persela Lamongan dengan seorang dirijen dari kaum Hawa tentunya menampilkan sebuah keunikan dari persepak bolaan Indonesia. Kini Persita Tangerang melalui Arwin Koirul Huda dengan cukup dingin dapat kuasai bola tadi. Dan Lubis Syukur tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Agus Suparman. Seorang striker yang tampaknya disiapkan untuk dapat masuk dan menambah daya gempur dari tim Persita Tangerang untuk dapat meraih gol balasan tentunya. Ya, Arya, walaupun memang kita lihat masih tersisa dengan 4 menit plus waktu tambahan atau extra time, namun saya melihat perubahan atau pergantian ini sedikit agak terlambat karena kita lihat pada saat mereka tertinggal justru tadi yang dimasukkan adalah Ade Manaf, seorang pemain pertahanan dan bukan menyuntikkan tenaga baru untuk melakukan penyerangan, dan ini adalah berbanding terbalik. Di saat-saat akhir justru malah Agus memasukkan pemain yang berkarakter menyerang. Kini Persela yang mendapatkan bola di lini pertahanan dari Persita Tangerang begitu cerdik. Sebuah umpan yang dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan kini Alex Robinson, masih Marcio Souza, lepaskan tembakan langsung dan menyentuh mistar dari Marcio Souza. Masih dalam penguasaan dari Jordan Epala. Masih Jordan Epala yang berusaha berkelit dan lepaskan kembali umpan dalam kotak penalti. Iya, Dapat memang kita, dihalau. Arya, bagaimana begitu sialnya di pertandingan ini. Peluang-peluang yang dimiliki oleh Souza hanya sebatas mengenai mistar gawang dan tidak menambah pundi-pundi gol yang telah diciptanya. Kini Diki Firasat sang pencetak gol bagi Persela Lamongan yang melancarkan aksi di daerah ataupun lini pertahanan dari Persita Tangerang. Masih Diki Firasat kerjasama dengan Jordan Epala. Diki Firasat lepaskan sebuah tembakan langsung yang masih ada sedikit di atas mistar dari Bayu Cahaya Wibowo. Ya, 2 peluang beruntun Bung, hanya berselang semenit. Persela mendapatkan 2 peluang untuk menambah keunggulan. Tadi lewat Souza mengenai mistar. Dan kedua kita lihat peluang kedua diraih lewat Diki Firasat. Lagi-lagi Bung, gawang cukup terbuka sebetulnya tadi. Sayang Dini Fortuna belum mau lagi Bung untuk yang kedua kalinya memihak Persela Lamongan. Masih pada skor ataupun keunggulan 1-0 bagi tuan rumah Persela Lamongan atas Persita Tangerang. Dan kini pertandingan hanya menyisakan kurang dari 2 menit
waktu reguler. Dan tentunya Persita Tangerang kini mencoba untuk lancarkan tekanan untuk peroleh gol balasan melalui Supriyadi dalam kotak penalti yang dapat dihalau tadi oleh lini belakang dari Persela Lamongan. Kembali Supriyadi lepaskan sebuah umpan panjang dalam kotak penalti. Di sana ada Adolfo Souza dan Jordan Epala yang lakukan gerakan clearance dan turun sampai jauh ke lini pertahanannya sendiri dari Jordan Epala untuk membantu mempertahankan keunggulan saat ini. Dan offside ataupun bendera offside telah diangkat oleh hakim garis terhadap Marcio Souza. Kini kembali Persita Tangerang coba untuk melakukan tekanan. Masih berkutat di lapangan tengah, ada Lubis Syukur. Berikan pada Ade Manaf, masih Ade Manaf. Cukup cermat tadi Alex Robinson untuk dapat halau bola. Bruno Kasmir lepaskan umpan jarak jauh dalam kotak penalti, dapat dihalau oleh John Scarlett. Kini duel antara Marcio Souza dan Abdul Rahman dimenangkan oleh Abdul Rahman. Bruno Kasmir terus berusaha untuk lancarkan tekanan pemain-pemain Persita dan sebuah dorongan yang dilakukan oleh Nicholas Jone terhadap Alex Robinson. Ya, trik profesional Bung diterapkan kita lihat berapa kali oleh pemain-pemain Persela Lamongan untuk mengulur waktu. Kita lihat tadi memang didorong tetapi dia memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan diri sehingga tendangan bebas dan tentu ini memperlama ya, menguntungkan tim Persela tentu. Dan tambahan waktu 1 menit diberikan untuk menuju akhir dari partai ini. Tentunya sebuah konsentrasi yang harus dilaksanakan oleh kedua tim untuk mempertahankan keunggulan bagi tim Persela Lamongan dan untuk menyamakan kedudukan bagi Persita Tangerang. Ya, kembali Bung. Marcio Souza mengeksekusi peluang ini. Apakah ambisinya untuk menambah pundi-pundi golnya akan berhasil? Kita nantikan, Bung. Marcio Souza kembali yang masih belum dihampiri oleh Dewi Fortuna akan berbagai peluang yang ia miliki sepanjang partai ini. Kini kembali mendapatkan kesempatan melalui sebuah tendangan bebas. Marcio Souza lepaskan sebuah tendangan keras dan masih belum tepat di sasaran. Ya, sebuah tendangan yang sangat ambisius, Bung. Karena memang dia berambisi untuk menambah gol. Kita lihat tadi sekitar dari 8 kali tendangan bebas, hampir 5 atau 6 kali dia melakukan dengan keras, Bung. Ya, dan wasit Aing Suarlan telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, di mana tuan rumah Persela Lamongan akhirnya berhasil untuk mendapat poin maksimal 3 atas kemenangan 1-0 melawan Persita Tangerang. Dan ini merupakan sebuah penampilan yang penuh aksi sepanjang babak pertama maupun babak kedua, di mana kedua tim saling melancarkan serangan. Namun akhirnya hasil maksimal dapat diraih oleh tuan rumah Persela Lamongan melalui gol yang diciptakan oleh Diki Firasat di menit ke-57 yang menjadi perbedaan antara kedua tim ini. Dan tentunya pemirsa, kami akan segera membahas mengenai jalannya partai ini tentunya setelah pesan-pesan berikut ini.